teman-teman selalu sehat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker dan hand sanitizer, dan tetap jaga jarak ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan karir setelah lulus kuliah atau career planning in fresh graduate. Harus mengikuti ekspektasi atau harus sadar posisi? Apa sih ekspektasi dan bagaimana sadar posisi? Apa aja sih yang perlu teman-teman siapkan? Kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan? Dan apa aja yang teman-teman butuhkan? Udah pada tahu? Pasti belum pada tahu kan? Jangan khawatir, yuk sama-sama simak video ini. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan videonya, pastikan sudah klik tombol subscribe di channel kita ya. Enjoy the video. Pengembangan diri dan karir. Apa sih pengembangan diri dan karir? Udah pada tahu belum sih apa pengembangan diri dan karir itu? Belum tahu? Yuk kita kenali pengembangan diri dan karir sama-sama. Pengembangan diri adalah proses yang utuh dari awal keputusan sampai puncak sukses dalam mencapai kemandirian individu serta menuju pada aktualisasi diri seseorang. Perubahan dan pengembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tersebut. Sedangkan pengembangan karir adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mempersiapkan individu pada kemajuan karir yang akan direncanakan. Pengembangan diri dalam bentuk pengembangan karir biasanya terjadi pada dunia kerja. Pelaksanaan pengembangan diri dapat dilakukan dengan memanfaatkan waktu, bakat, dan kemampuan menggali sesuatu yang selama ini sudah ada dalam diri teman-teman. Pengembangan diri akan menguntungkan pada seseorang karena dapat membantu meningkatkan kemampuan atau kualitas yang dimiliki. Contohnya, pengembangan diri dirasa lebih terarah akan mengalihkan fokus seseorang dari kuantitas menuju kualitas. Mengapa begitu? Karena seseorang akan semakin bergairah untuk bekerja lebih dan menghasilkan pencapaian yang lebih. Rasa lebih terarah akan membuat seseorang menjadi pribadi yang tidak pernah mengabaikan pentingnya waktu. Sehingga individu selalu menggunakan waktu dengan sebijak mungkin. Lalu juga ada rasa percaya diri atau keyakinan dari diri sendiri dan meningkatkan minat dan bakat yang dimiliki seseorang. Kemudian masih ada banyak lagi loh sisi-sisi positif lain dari pengembangan diri yang berguna di masa depan dalam dunia kerja yang serba menuntut seseorang untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Contohnya adalah misalkan saja pengembangan diri mampu meningkatkan soft skill dan performa individu. Di samping itu, produktivitas juga akan terdongkrak sehingga mampu bekerja lebih efektif. Melalui pengembangan diri, jenjang karir yang lebih tinggi bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih. Yuk kenali pengembangan diri dan karir pada diri sendiri pastinya, agar dapat meraih tujuan karir di masa depan. Dan pengembangan diri akan memberikan makna dan arah yang pasti untuk kehidupan seseorang. Apa pentingnya mengenali pengembangan diri dan karir pada diri sendiri? Kenapa mengenali pengembangan diri dan karir itu perlu? Jawabannya, karena akhir-akhir ini sering ditemui seseorang yang merasa tidak puas dan terjebak dengan kehidupan, serta tidak ada kemajuan dan tujuan yang akan dicapai dalam hidupnya. Hal yang perlu dilakukan untuk tumbuh adalah melakukan langkah kecil secara bertahap
dan bertahap yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Seseorang yang telah mengenali kualitas dirinya dapat mengembangkan diri dan karirnya. Karir yang sukses dan cemerlang merupakan impian semua orang. Oleh karena itu, pengembangan diri akan menjadi faktor yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas diri kita di dunia kerja khususnya. Pastinya, jangan lupa untuk memiliki kepercayaan diri dan motivasi untuk terus maju, terus berkembang. Dengan memiliki kepercayaan diri dan motivasi diri, akan sangat membantu untuk meraih impian karir yang teman-teman inginkan. Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. Kepala BPS Suharyanto seperti dikutip dari detik.com menyatakan angka pengangguran sebanyak 7 juta orang didominasi oleh Kemenaker masyarakat mencatat lulusan sekolah 2,9 menengah juta kejuruan sebesar orang menganggur 11,24%, sebagai implikasi lulusan serangan SMA pandemi corona di 7,92%, Indonesia. lulusan Ini adalah Ini rilis masih akan 3,02% bertambah dan karena lulusan merujuk pada universitas jumlah orang yang belum Setiap tahunnya juga terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS, di mana pada bulan Agustus jumlah pengangguran mencapai 7 juta orang, di mana puluhan lainnya memilih untuk bekerja di sektor informal. Sedangkan pada bulan Februari di tahun yang sama, jumlah pengangguran mencapai 6,87 juta orang. Menurut pemerintah, sejak 1 April hingga 20 Mereka yang menganggur sebagian besar berada di umur 15 sampai 24 tahun. Dan dengan pengangguran ini bisa meningkatkan masalah sosial. Bukan hanya mereka tidak memiliki pendapatan, tetapi mereka juga bisa kehilangan identitas hingga harga diri di tengah kawanan mereka. Dan pengangguran ini juga bisa meningkatkan kriminalitas. Udah lulus nih, lumayan lah jadi fresh graduate. Tapi kerja apa ya? Aku bingung. Coba-coba aja deh, siapa tahu nambah pengalaman. Dia adalah si A, mahasiswa yang baru lulus. Akademiknya oke, lulus tepat waktu. Di dalam kuliah pun organisasinya juga oke. Tapi dia belum ada persiapan untuk berkarir. Akhirnya dia coba-coba untuk bekerja dengan persiapan seadanya. Ya, takdir berkata lain. Si A akhirnya terhambat dalam berkarir, seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Ya, karena dalam persiapan berkarirnya dia masih belum siap. Akhirnya sekarang udah lulus, waktunya ngerencanain karirku nih. Oke, aku harus prepare untuk kerja pertamaku nanti. Kalau di flashback, makan sudah, training sudah, persiapan pekerjaan sudah, pengalaman selama kuliah sepertinya cukup. Oke, waktunya nyari kerja. La 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 la. Sebut saja dia mahasiswa si B. Dia sama seperti si A, bagus dalam akademik, lulus tepat waktu, organisasi juga berjalan. Dia aktif di perkuliahan, sama banget seperti si A. Tapi si B sudah merencanakan karirnya sejak awal kuliah. Dia sudah mempunyai target karir setelah lulus kuliah. Hasilnya, si B sudah mendapatkan pekerjaan dan berkarir sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari contoh kecil barusan, seberapa penting sih karir planning itu? Pantau terus video ini. Gas kuy! Sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman pasti pernah memikirkan benak saat kuliah atau lulus seperti kerja apa ya, nanti aku mau jadi apa ya, atau seperti apa yang cocok dengan jurusanku. Nah, pertanyaan seperti itu akan terlintas di pikiran teman-teman. Sayangnya, setelah lulus,
banyak juga teman-teman yang bingung mencari pekerjaan, akhirnya menjadi pengangguran. Nah, menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik per Agustus tahun 2019, jumlah pengangguran lulusan universitas itu mencapai 5,67% atau 737 jiwa. Angka yang cukup besar, bukan? Kebanyakan dari teman-teman yang fresh graduate akan memilih bekerja terlebih dahulu. Alasannya karena untuk mendapatkan pengalaman kerja, mengumpulkan modal, atau ingin menjadi profesional dalam bidang karirnya. Bagi teman-teman yang fresh graduate dan ingin serius menjadi profesional dalam berkarir, tapi bingung dari mana memulainya, tenang, teman-teman tidak perlu risau atau bingung. Teman-teman perlu mengetahui satu hal ini. Ada istilah psikologi dalam merencanakan karir, yaitu career planning. Tujuan dari career planning ini itu agar teman-teman tidak menjadi pengangguran setelah lulus kuliah. Ya, setelah lulus kuliah maksudnya. Dan career planning ini bisa diterapin mulai dari sekarang. Tapi apa sih career planning itu? Career planning atau rencana karir merupakan sebuah proses yang dilalui seseorang atau teman-teman untuk mengidentifikasi dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Nah, dalam merencanakan karir, pandangan kita itu harus realistik untuk melihat peluang yang ada dengan kemampuan atau kapabilitas teman-teman yang selama ini peroleh. Nah, career planning atau rencana karir ini bisa dimulai di mana kita menempuh sekolah, bisa dari SD, SMA, SMP, atau kuliah, tergantung dari setiap individu atau teman-teman yang mulai sadar betapa pentingnya career planning itu. Ketika teman-teman baru tahu sekarang, itu tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat dalam memulai career planning untuk teman-teman. Selagi ada niat, maka perlu dicoba untuk teman-teman. Kemudian dalam menentukan karir, kita harus berekspektasi atau sadar posisi sih. Nah, ekspektasi itu sebuah harapan atau keyakinan yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun, dalam career planning atau perencanaan karir, itu juga perlu diimbangi dengan kesadaran dari teman-teman sendiri dalam mencapai hal tersebut. Dengan kata lain, perencanaan karir teman-teman di masa depan menjadikan target atau tujuan dalam langkah awal meraih kesuksesan. Teman-teman yang lagi fresh graduate pasti memiliki ekspektasi yang lebih untuk karir di masa depannya. Sebagai contoh, itu ekspektasi yang tinggi untuk bekerja di perusahaan ternama seperti Google, Pertamina, Bank Indonesia, atau perusahaan yang sejalan dengan studi teman-teman yang sudah dilalui. Itu satu. Yang kedua, memiliki jabatan yang tinggi, bahkan memiliki ekspektasi gaji pokok atau tunjangan yang tinggi, karena rata-rata orang yang mencari pekerjaan atau dalam berkarir pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik atau ingin memiliki kebebasan finansial seperti itu. Urgensi dalam career planning. Seorang fresh graduate atau individu yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar sarjana harus menjadi individu yang realistis. Tidak hanya mengandalkan ekspektasi semata. Realistis adalah sesuatu yang visioner. Dengan memandang bahwa bermimpi seperlunya adalah jawaban terbaik untuk menghadapi
harus sadar posisi atau harus memiliki kesadaran dari diri sendiri, yaitu disesuaikan dengan kualitas diri yang dimiliki. Berekspektasi boleh, optimis boleh, tetapi jangan lupa harus realistis, karena persaingan di dalam dunia kerja bukanlah perkara yang mudah. Seorang fresh graduate yang belum sama sekali memiliki pengalaman dalam dunia kerja harus memiliki karir planning atau planning karir untuk memilih tujuan karir yang diharapkan, dan harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Apa sih urgensi dalam karir planning itu? Urgensi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Urgensi dalam karir planning merupakan hal yang sangat penting untuk perencanaan karir seseorang. Ya pastinya di dalam dunia kerja. Istilah urgensi sendiri menunjuk pada sesuatu yang mendorong individu untuk berkembang. Hal ini dapat mendorong motivasi individu fresh graduate yang baru saja mendapatkan gelar sarjananya untuk mengembangkan potensi atau kualitas diri yang ada dalam dirinya. Pastinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Contoh yang dimiliki seperti kompetensi di dalam diri seseorang adalah seperti kepribadian, bakat, dan minat. Oleh karena itu, seorang fresh graduate harus mempunyai rencana untuk karirnya pada zaman globalisasi seperti sekarang. Mengapa seperti itu? Karena seorang fresh graduate harus mempunyai rencana untuk karirnya agar dapat mempertahankan karir tersebut dan terus berkembang di masa depan. Mengapa begitu? Karena dengan perencanaan karir yang telah matang dapat menjadikan suatu target atau tujuan seorang fresh graduate menjadi langkah awal untuk meraih karir di masa depan. Coba kita tarik mundur mungkin 4-5 tahun yang lalu. Teman-teman masih duduk di bangku SMA, pusing menentukan jurusan apa yang akan diambil. Universitas mana yang akan teman-teman pilih? Harus belajar mulai dari mana? Dari bab apa? Belum lagi untuk teman-teman yang memutuskan untuk lintas jurusan dari IPA ke IPS, atau sebaliknya.
Dan juga untuk teman-teman yang SMA-nya bahasa, teman-teman tidak ada pilihan lain. Harus belajar di luar apa yang teman-teman pelajari sehari-hari. Karena hanya ada 2 kategori, Saintek dan Soswum. Perjuangan masuk yang sama sekali tidak mudah, apapun itu jalurnya. Undangan, tes, mandiri, semuanya tidak ada yang tidak membutuhkan usaha. Sudah begitu besar perjuangan teman-teman sampai akhirnya dinyatakan lolos dan menjadi mahasiswa. Perjalanan dari semester 1 sampai semester 8, dimulai dari ospek, kegiatan kepanitiaan, UKM, organisasi, sampai berhasil menyelesaikan studi melalui skripsi, tugas karya akhir, semua sudah teman-teman lewati sampai detik ini. Sekarang teman-teman sudah bergelar sarjana, bergelar diploma, tapi bukan hanya gelar kan yang teman-teman harapkan, ini jelas bukan akhir, justru baru permulaan. Teman-teman harus melangkah lagi masuk ke dunia kerja, dunia yang baru bagi teman-teman, dan juga dunia yang sebenarnya. Persaingan tetap akan selalu ada. Kalau dulu teman-teman bersaing masuk ke universitas pilihan teman-teman, berjuang selama 4 tahun untuk keluar, dan sekarang teman-teman harus kembali berjuang dan bersaing lagi untuk merencanakan karir ke depan. Ada beberapa tips dan trik dalam merencanakan karir untuk teman-teman yang baru saja lulus menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pertama, cobalah untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi yang teman-teman miliki. Ini sangat penting dilakukan dalam menentukan jenis pekerjaan yang cocok. Kenapa penting? Kemajuan diri karyawan dalam berkarir juga bergantung pada diri karyawan. Siapa yang tahu akan kompetensinya? Siapa yang tahu akan kemampuan yang dimiliki? Yang tahu hanya diri sendiri. Misalnya, Siska adalah lulusan sarjana paramedis yang harusnya bekerja di bidang kesehatan. Namun karena lowongan pekerjaan yang ada dan terbujuk akan gaji yang besar hanya bendahara, akibatnya penyelesaian pekerjaan dalam hal keuangan terbengkalai. Kebayang nggak apa kerugiannya? Yang seharusnya dia bisa membantu tenaga medis, merawat luka, penanganan gawat darurat, dan melakukan kegiatan sosial dan berinteraksi dengan orang, tapi karena terbujuk akan gaji besar dan menjadi bendahara, Siska harus bekerja yang sehari-harinya berurusan dengan angka. Padahal, kemampuannya dalam menghitung sangatlah lemah. Kenapa sih harus cari pekerjaan yang cocok? Pekerjaan yang cocok dengan kemampuan bisa membantu dalam kemajuan dan perkembangannya karir ke depannya. Kedua, pilihlah karir sesuai dengan target atau tujuan karir dalam dunia kerja yang teman-teman minati. Lalu, pilihlah bidang kerja yang teman-teman inginkan. Teman-teman pasti memiliki target atau tujuan karir dalam bekerja yang teman-teman minati. Misalnya, Novia memiliki target karir untuk menjadi asisten marketing yang andal, yang bisa melakukan manajemen proyek. Namun, Novia memilih bidang kerja sekretaris yang mana hal yang dilakukan sangat berbeda dengan tujuan karirnya, sehingga mengakibatkan tidak bisa menjadi sekretaris yang profesional. Kenapa sih harus sesuai? Teman-teman tidak akan merasa bekerja selama teman-teman melakukan hal yang teman-teman senangi. Waktu akan berjalan cepat, dan teman-teman tidak akan merasa seperti bekerja sama sekali. Kedua, uang bukanlah segalanya. Tiada artinya gaji besar, tapi tidak bahagia. Dan pastinya dengan melakukan apa yang teman-teman sukai, semua akan merasa menjadi mudah. Dan yang terpenting, teman-teman harus memiliki self-efficacy agar kemampuan dan kompetensi yang teman-teman miliki sesuai dengan ekspektasi. Apa sih self-efficacy? Bayangin gak sih kalau lulusan baru gak punya self-efficacy? Dalam menentukan career planning untuk teman-temanku yang fresh graduate, teman-teman juga harus memiliki kepercayaan diri atau self-efficacy loh. Tapi, apa sih self-efficacy itu? Self-efficacy merupakan keyakinan teman-teman terhadap kemampuan teman-teman yang
dipunya agar mencapai hal tertentu. Dalam konteks ini adalah berkarir. Punya kepercayaan diri tinggi boleh, itu boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Nanti overconfident jadinya, itu nggak baik dalam berkarir. Oke, lanjut. Ketika teman-teman sudah punya target dalam berkarir tapi kurang mengoptimalkan self efficacy, ya percuma saja gitu. Teman-teman ingin memiliki karir yang bagus tapi masih kurang dalam self efficacy atau keyakinan diri. Hasilnya ya dalam berkarir akan kurang optimal. Oleh karena itu, teman-temanku yang fresh graduate perlu memfokuskan dirinya dengan menciptakan self efficacy atau kepercayaan diri untuk menumbuhkan kesadaran diri pada tujuan karir bagi diri sendiri atau teman-teman di masa mendatang. Bagaimana sih cara menciptakan self efficacy itu? Teman-teman bisa melakukan dengan beberapa hal yang sederhana kok. Bisa menambah pengalaman atau experience teman-teman, itu satu. Yang kedua itu bisa menambah relasi dengan orang lain atau mencari ibaratnya mencari link lah atau relasi gitu. Kemudian bisa juga dengan mengikuti program-program pelatihan untuk kesiapan bekerja dalam berkarir gitu. Jadi gimana? Ekspektasi tinggi atau mau sadar posisi? Tentukan mau ekspektasi tinggi atau mau sadar posisi dari sekarang. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you